Halo sahabat Mirai Aset, welcome back di KBSA. Kamu beli saham apa? Hari ini Jumat 27 November bersama saya Hafizan Azani dan special guest kita Bapak Agung Purwonugroho selaku Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Agung? Baik Pak Hafizan. Hai sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Pak Agung, bagaimana sih perkembangan market dari 23 November sampai penutupan hari ini di 27 November 2020, Pak? Baik Pak Hafizan, untuk market selama satu pekan ini bergerak naik signifikan, di mana di awal minggu itu dimulai dengan harga 5.652 dan penutupan di Jumat ini di level 5783. Pak Agung, bisa nggak sih kasih ke kita insight yang lebih detail tentang sentimen baik dari global maupun domestik ke bursa saham Indonesia? Yang berpengaruh dari global yaitu pertama perusahaan minyak Arab Saudi, yaitu Aramco yang berlokasi di Jeddah mendapatkan teror dengan tembakan roket. Hal ini berimbas kepada kenaikan harga minyak yang mencapai 46 US dollar per barel dalam minggu ini. Selanjutnya harga batubara global juga menunjukkan tren yang menanjak dalam minggu ini, naik hingga sekitar 65 US dollar per ton. Kabar optimisnya dengan ditemukannya vaksin COVID-19 dan musim dingin yang meningkatkan demand batubara atau emas hitam ini menjadi naik. Efek dari pengurangannya masa libur panjang ini juga berpengaruh kepada sektor yaitu transportasi, khususnya di penerbangan yaitu Garuda Indonesia. Pak Agung, terima kasih sekali insight-nya. Nah, sekarang kita akan berbicara seputar emiten nih. Ada nggak sih info-info yang lagi hot terkait emiten-emiten di bursa saham Indonesia, Pak? Baik, untuk sentimen news baik aksi korporasi yang mewarnai IHSG di pekan ini, yang pertama yaitu EMTK, itu Elang Mahkota Teknologi, yaitu induk dari stasiun televisi yaitu SCTV dan investor e-commerce. Bukalapak, PT Elang Mahkota Teknologi akan melakukan pemecahan nilai nominal saham atau stock split. Perusahaan akan meminta persetujuan dari pemegang saham atas aksi korporasi tersebut dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang akan digelar pada Senin 14 Desember 2020. News berikutnya yaitu IMAS Indomobil sukses internasional. Emiten otomotif grup Salim ini, PT Indomobil sukses internasional, menyelesaikan transaksi akuisisi 75% saham perusahaan distributor Nissan, yaitu PT Nissan Motor, distribusi Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan per September 2020, terungkap IMAS lewat anak usahanya PT IMG Sejahtera Langgeng resmi memiliki 257.291 saham atau sekitar 75% saham NMDI, sementara sisanya 85.764 saham atau sekitar 25% dimiliki Nissan Motor Corporation. Untuk informasi konstruksi dan infrastruktur, ini ada Adikarya, Wijaya Karya, PT Pembangunan, dan PT Waskita Karya. Untuk di Adikarya, ini telah mengantongi sekitar 67,64% dari target kontrak akhir tahun sebesar 27,5 triliun rupiah. Meski belum sampai 3/4 target, Adi optimis dapat mencapai target tersebut di akhir tahun ini. PT Wijaya Karya mencatatkan nilai kontrak baru sebesar 18 triliun sejak awal tahun hingga November 2020 ini. Jumlah tersebut setara sekitar 84,51% dari target kontrak baru Wika tahun ini sebesar 21,3 triliun. Untuk PT Pembangunan Perumahan atau PTPP telah menggenggam kontrak baru sampai dengan minggu ketiga November sebesar 17,42 triliun rupiah. Target PTPP adalah sekitar 25,5 triliun rupiah, sehingga kini sudah mencapai sekitar kurang lebih 68%.
Untuk PT Waskita Karya atau WSKT, hingga Oktober kemarin 2020 sudah memperoleh kontrak baru sebesar 15 triliun rupiah dari target sampai Desember 2020 sebesar 26 triliun atau baru mencapai sekitar 58%. Untuk informasi tentang pertambangan, selain didukung oleh berita-berita global di awal tadi sudah disampaikan, baik harga minyak dunia maupun batu bara, ini didukung juga kabar positif di dalam negeri mengenai RPP, Rancangan Peraturan Pemerintah, yang meliputi penerbitan izin pengaturan luas wilayah atau IUP, izin usaha pertambangan, perpanjangan PKP 2B menjadi IUPK, dan kebijakan nilai tambah mineral dan batu bara. Minggu ini ITMG, Adaro, PTBA, dan Indi menjadi motor pergerakan saham untuk sektor batubara. Di alat berat, yaitu United Tractor, per Oktober UNTR mencatatkan penjualan alat berat sebanyak 154 unit, naik dibandingkan September hanya 148 unit. Di bisnis kontraktor tambang lewat anak usahanya yaitu Pama Persada Nusantara, UNTR mencatat volume produksi batu bara sebesar 94,8 juta ton selama periode 10 bulan pertama di 2020 ini. Realisasi ini menurun sekitar 12,7% dari volume produksi yang dihasilkan pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sekitar 108,6 juta ton. Di segmen penjualan batu bara per Oktober 2020, UNTR menjual sekitar 508.000 ton secara bulanan. Realisasi ini naik sekitar 21,5% dari bulan September sebesar 418.000 ton. Jadi 2020 hingga Oktober volume penjualan batu bara UNTR naik signifikan 9,25% secara year on year, dari 7 juta ton menjadi 7,65 juta ton. News terakhir yaitu DMAS, yaitu Pura Delta Lestari, ini mengenai dividen interim sekitar 1,20 triliun rupiah, setara dengan Rp25 per saham. Jadwal dividen diperkirakan di awal bulan depan, yaitu tanggal 2 Desember 2020, dan pembayaran atau payable dividen yaitu 18 Desember 2020. Pak, ini sebenarnya bersinggungan dengan weekly KBSA minggu lalu. Nah, di minggu lalu kita bahas tentang laporan keuangan yang rilis di November 2020. Di minggu ini bisa kasih tahu nggak Pak, emiten-emiten apa yang sudah merilis laporan keuangannya? Baik Pak Hafizan, yang harus diperhatikan untuk posisi saat ini dengan kenaikan indeks yang sudah cukup tinggi, yang harus dicermati yaitu saham-saham lapis 2 dan lapis 3. Jadi kalau kita kembalikan lagi posisi asing pada hari pekan ini, itu dari mulai Senin hingga Jumat melakukan posisi Senin yaitu net buy asing sekitar 325 miliar, dan di hari Selasa 24 November melakukan posisi penjualan net sell sekitar 150 miliar, dan di hari Rabu melakukan posisi pembelian atau net buy sekitar 580 miliar. Di hari Kamis asing masih melakukan net buy sekitar 600 miliar. Nah, di akhir pekan ini asing sudah melakukan net sell yang cukup signifikan yaitu sekitar 1056 miliar. Dan total dalam satu pekan ini asing masih dalam posisi net buy kurang lebih sekitar 299 miliar rupiah. Saham-saham yang dicermati oleh asing dalam posisi net buy yaitu Telekomunikasi Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Merdeka Cooper, Gold, dan United Tractor. Saham-saham blue chip yang dimaksudkan tadi yaitu Telkom, BRI, dan Mandiri, serta untuk di komoditi yaitu FDKA dan UNTR, itu yang dalam posisi asing net buy.
Pak, tadi kan kita sudah mengetahui tuh net transaksi asing. Bisa dikasih tahu nggak sih saham favorit apa yang diincar dan diburu oleh investor retail Mirae Asset Sekuritas Indonesia? Kasih infonya dong, Pak. Baik Pak Hafizan, untuk saham-saham yang diburu oleh nasabah-nasabah retail Mirae Asset Sekuritas Indonesia dalam satu pekan ini, yang saya coba akumulasi ada 5 saham, yaitu BCA sebanyak 173 miliar, Astra International sebanyak 118 miliar, Unilever 65 miliar, HMSP atau HM Sampurna sebanyak 44 miliar, dan Smart Friend Telkom sebanyak 44 miliar. Masing-masing ini memiliki trigger informasi. Di BCA ini lebih kepada konsolidasi teknikal menguji resisten, yaitu 33.000 dan support 31.075. Untuk Astra ini merupakan koreksi minor di kisaran tertinggi 6.025 dan konsolidasi di level 5.500 sampai 5.275. Astra sendiri melalui perusahaan holding yang dibawahi ini sedang melakukan bisnis, yaitu Tol Astra Infra telah mengakuisisi sekitar 100% dari sahamnya PT Jakarta Marga Jaya dari PT Jakarta Infrastruktur Propertindo dan PT Jaya Sarana Pratama. Untuk Unilever sendiri masih menjadi incaran investor Mirae Asset Sekuritas Indonesia, yaitu sebagai penjaga posisi market yang sudah tinggi, dan saham Unilever sendiri masih dalam posisi sideways. Untuk HMSP terkait informasi mengenai keputusan cukai yang masih dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan konsolidasi dari technical, yaitu resisten di 1585 hingga 1620. Untuk saham yang baru dikoleksi oleh nasabah-nasabah Mirae Asset Sekuritas Indonesia, yaitu Friend, secara laporan keuangan Q3 ya ini masih tumbuh positif dengan meraup pendapatan kurang lebih sekitar 6,85 triliun rupiah, melonjak sekitar 37,55% secara tahunan dari sebelumnya, yaitu 4,98 triliun rupiah. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita, ini adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat Mirae Asset di KBSA. Pak, bisa kasih konklusi nih menurut perspektif teknikal Bapak nih, apa saham yang layak diburu di minggu ini? Oke, yang untuk kita mulai di akhir pekan ini atau minggu depan, yaitu di November ini tinggal sisa 1 hari di Senin dan kita akan memasuki bulan baru di Desember. Saham-saham yang mungkin layak kita bisa cermati masih terpengaruh tadi, yaitu harga kontrak batu bara di Newcastle yang terus mencatatkan performa kenaikan yang sebelumnya masih di kisaran 60 sampai 65, sekarang sudah masuk menyentuh level 70 US dollar per ton. Ini juga menjadi efek domino untuk saham-saham batubara yang lainnya, selain yang di awal kita sudah sebutkan ada ITMG dan PTBA. Yang kita bisa cermati yaitu saham-saham yang mempunyai efek domino untuk ekspor, yaitu ada Adaro, Harum, dan Indi. Nah, untuk saham-saham yang terkait masalah laporan keuangan dengan kondisi market yang sudah mulai di titik puncak, yang kita harus cermati saham-saham di lapis 2, lapis 3. Pilihan yang kita berikan yaitu untuk ADES, Akasa Wira Internasional, dan PNLF, yaitu Panin Finansial. Ini report Q3-nya masih tumbuh positif. Untuk pergerakan saham-saham yang bisa saya sampaikan di batubara yaitu ada PTBA dan ITMG. Untuk saham PTBA di Jumat akhir pekan ini ditutup naik sekitar 2,11%. Dengan pivot baseline sekitar 2343, ini memiliki resisten untuk di satu pekan ke depan di kisaran 2420 sampai 2510. Dengan support 2360 hingga 2310. Dengan pencapaian untuk kita stop loss itu di kisaran 2250 dengan target untuk satu pekan ke depan yaitu sekitar 2680 hingga
2870. Untuk saham selanjutnya di sektor batubara yaitu ada ITMG yang di Jumat ini ditutup naik yaitu sekitar 3,04% dengan pivot baseline di 11.592. Ini dengan menguji resisten yaitu sekitar 11.975 hingga 12.525 serta support di kisaran 11.575 hingga 11.100 dengan posisi stop loss di 10.950 dengan target untuk satu pekan ke depan di kisaran harga 12.800 hingga 13.625. Selanjutnya untuk saham-saham yang tertopang dari laporan keuangan yaitu saham-saham lapis 2 dan 3 ini yaitu ADES dan PNLF. Untuk ADES sendiri penutupan di Jumat pekan ini naik sekitar 10,54%. Ini dengan pivot baseline di 1208 dengan resisten awal 1420 dan selanjutnya 1575. Dengan support di harga 1320 hingga 1260. Untuk stop loss di 1195, target satu pekan ke depan yaitu di harga 1800. Untuk penutup yaitu saham PNNF yaitu naik juga di akhir pekan ini sekitar 1,75% dengan pivot baseline di harga Rp225 dengan resisten Rp248 hingga Rp262. Support Rp226 dengan support selanjutnya di harga Rp216. Stop loss di angka 210 dengan target akhir pekan ke depan pengujian hingga Rp262 sampai Rp284. Itu yang bisa saya sampaikan untuk saham-saham yang bisa kita pantau di pekan depan, Pak Hafizan. Terima kasih banyak Pak Agung atas weekly insight-nya di KBSA Jumat 27 November 2020. Jangan lupa untuk subscribe official channel Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk mendapatkan regular insight dari the best retail broker di Indonesia. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, sahabat investasi Anda. Happy cuan! Happy cuan!